Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Video kali ini kami masih membahas seputar bajak laut Akagami. Mengingat dalam final saga ini, bajak laut ini akan banyak ditampilkan. Premier kemunculannya adalah pada movie Red, di mana di film tersebut kita disinggung mengenai bajak laut yang sangat misterius ini. Walaupun banyak yang juga kecewa kalau kemunculannya tidak sebanyak yang dibayangkan. Namun meski begitu semua fans sangat antusias saat menonton film Red karena dikatakan bajak laut tersebut mengeluarkan kemampuannya. Seperti apakah kemampuan asli dari bajak laut Shanks? Berikut penjelasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut seluruh kekuatan bajak laut Akagami Shanks versi efek anime. Sebelum masuk pada kekuatan para anggota dan jabatan yang dimilikinya, kita mau memberitahu bahwa bajak laut Shanks ini spesial daripada yang lainnya. Alasan banyak yang mengatakan hal ini diduga bajak laut ini memiliki kekuatan tak tertembus. Maksudnya, ialah para anggota Shanks memiliki kekuatan yang sama kuatnya dengan sang kapten. Nah, yang mengatakan kenyataan ini adalah angkatan laut sendiri terutama Sengoku. Selain dari itu, pada chapter 1055 terungkap kalau seorang Admiral pun tidak akan bisa melawan Yonko sendirian. Berarti kan memang benar kalau Yonko memiliki kekuatan di atas Admiral itu sendiri. Walaupun masih belum dikonfirmasi mengenai tolak ukur mengenai kekuatan Admiral dan Yonko. Tapi dengan bukti dari situ saja sudah menjelaskan kalau level mereka sudah berbeda. Mungkin kalau penuturan dari kami, Yonko itu setingkat dengan Fleet Admiral contohnya Sakazuki. Contohnya saja, seperti Shirohige yang beberapa kali terkena serangan dari Admiral tidak terlalu berefek sekalipun. Walaupun pada akhirnya mati secara brutal dengan tembakan maut dari Kurohige dan kawan-kawan liciknya. Kesimpulannya gelar Yonko hampir sama dengan Fleet Admiral itu sendiri. Sekarang kita lanjut dari kekuatan dari kelompok bajak laut Akagami yang konon katanya memiliki kekuatan yang sama kuatnya dengan sang kapten. Tanpa lama-lama, beginilah kekuatan dari bajak laut Akagami. Pertama, kita mulai dari sosok yang memiliki muka seperti sang legenda bajak laut Rock. Dia adalah Rock Disebek versi 10-nya. Dia adalah Rockstar. Posisinya di bajak laut ini adalah sebagai petarung. Namun dalam awal kemunculannya, Rockstar ditugaskan untuk mengirim surat. Contohnya saja saat dia disuruh untuk memberikan sebuah surat kepada Shirohige. Yang mana dia adalah seorang kru baru yang masih memiliki bounty 100 juta berry sebelum time skip. Dan sekarang sudah jelas dia pasti memiliki bounty lebih dari 2 tahun lalu. Dikarenakan dalam mengarungi lautan bersama Yonko, sudah dipastikan bounty-nya akan bertambah besar. Sayang sekali belum diketahui berapa bounty-nya sekarang. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi di sini, dia memiliki kekuatan yang sangat kuat, walaupun dia tidak termasuk dalam anggota inti. Maksudnya bukan seperti Ben dan lainnya. Nah, kemampuan yang dimilikinya adalah gaya berpedangnya yang begitu menarik, lantaran dia menyerang dengan gaya smashing. Cepat, keras, dan dapat melubangi dengan sekejap mirip seperti alat bor yang digunakan oleh tukang bangunan. Nyatanya di balik penampilannya yang seperti itu, dia memiliki rasa keadilan yang begitu tinggi, di mana dia tidak suka orang yang tidak mengikuti aturan yang diperlukan. Mungkin inilah alasan mengapa Shanks mau merekrutnya. Berikutnya adalah salah satu anggota dengan perawakan tubuh besar dengan penampilan yang sangar. Dalam informasi yang kami temukan tidak banyak diulas mengenai karakter ini, namun dia juga bertipe petarung. Kekuatannya adalah mengaung atau melolong. Lolongan ini bukan lolongan biasa, dikarenakan serangan teriakannya itu seperti menyelet tubuh sampai memotongnya. Entah bagaimana kinerjanya ini, apakah dia juga pengguna buah iblis? Kita tidak tahu mengenai informasi ini. Nah, meskipun memiliki kemampuan yang sedemikian rupa dan memiliki penampilan yang sangar, akan tetapi kepribadiannya sangat berbeda dengan penampilannya, yakni dia sangat benci dengan serangga dan setan. Ya, mirip seperti Brook misalnya. Walaupun Brook hantu, tetapi dia juga takut dengan hantu yang gentayangan. Kemudian karakter yang bernama Lime Juice. Perawakan dari Lime Juice ini cenderung dengan wajah yang datar dan cuek. Senjata yang digunakan olehnya adalah sebuah tongkat. Tapi menariknya di sini, tongkatnya memiliki energi listrik, yang mengartikan senjatanya itu bukan senjata biasa.
Dengan bukti ini juga menyimpulkan bahwa dialah orang yang teknologi dari kelompok Shanks. Di mana biasanya dalam salah satu bajak laut kuat, maka akan ada salah seorang yang mengetahui tentang sains maupun teknologi. Selain dari senjatanya itu, terkejutnya dia juga bisa terbang seperti Sanji di udara. Walaupun kita belum bisa melihat cara terbangnya bagaimana, mungkin ini ada kaitannya dengan jurus yang biasa digunakan oleh CP0. Yaps, kemampuan itu adalah Rokushiki. Apakah mungkin Lime Juice juga menguasai 5 teknik tersebut? Jawaban seharusnya adalah iya. Lantaran sebagai anggota ini maka pastinya memiliki kekuatan tersebut. Selanjutnya kita beralih dari sang dokter dari bajak laut Akagami. Orang itu bernama Hongo. Pria parubaya ini juga sangat handal dalam menganalisis masalah pengobatan karena dia seorang dokter pada umumnya. Tidak hanya itu saja, dalam beberapa scene movie Red, dia diperlihatkan sangat tenang dalam merawat temannya yang sedang terluka. Sehingga dari sini bisa menyimpulkan kalau keterampilan sebagai dokter benar-benar hebat. Selain dari profesinya sebagai dokter, secara diam-diam pula dia juga bertipe petarung. Yakni dalam bajak laut itu ia dikenal dengan spesialis senjata. Banyak yang mengatakan saking spesial dan sangat mahir di bidang ini, dia bahkan sampai hafal di luar kepala tentang bagian-bagian senjata. Sebab dari itu saat melawan para musuh bersenjata maka dia akan mudah melucuti senjata sang musuh dalam waktu sekejap. Bukti ini menjelaskan dia memiliki 2 ilmu yang rumit sekaligus, serta bisa menggunakan ilmunya dengan sangat-sangat pintar. Kemudian kita lanjut dari sang musisi yaitu Bong Punch dan Monster Kera. Seperti keahliannya sebagai pemusik atau musisi, mungkin kekuatannya pun juga tidak terlalu overpower dan menakjubkan. Tetapi Oda mengatakan bahwa mereka berdua memiliki kekuatan yang hebat. Entah kenapa Oda berkata seperti ini, satu hal yang pasti dia memiliki kemampuan yang spesial dari pukulannya. Terus karakter selanjutnya adalah navigator dari kapal ini. Dia bernama Building Snake. Entah apa maksud dari namanya ini, mungkin ada hubungannya dengan ular. Mengingat ada tato seperti ular di sekitar lengan sampai ke lehernya. Sayang sekali kita belum mendapat apa informasi dari tatonya itu. Informasi yang tertera saat ini, dia menyerang lawan dengan menggunakan kaki-kakinya, sembari akrobatik dengan 2 pedangnya yang sangat lihai. Mungkin saja mirip seperti Kabaji dengan level yang berbeda. Dikatakan pula meski sebagai petarung malah dia sangat hebat dalam hal defensif. Pertahanannya bisa sekuat itu dikarenakan kelihayan akrobatiknya yang sangat menakjubkan, mengakibatkan lawan sekalipun akan kesusahan untuk melawannya. Karakter berikutnya adalah Lakiru. Seperti yang kalian tahu, Lakiru ini adalah orang yang tak tanggung-tanggung. Bahkan dia dikatakan bisa memilih keputusan yang tepat. Contohnya saja pada saat awal episode One Piece, dia tidak segan-segan membunuh bandit di depan orang banyak. Inilah alasan mengapa Lakiru sangat disegani oleh semua orang. Meski memiliki kesan kejam, tapi dibalik itu semua, ternyata dia adalah sang koki di kapal ini. Inilah alasan kenapa dia selalu memegang makanan, terutama daging dimanapun dia berada. Kekuatan yang dimiliki oleh Lakiru yang diperlihatkan hanya satu saja, yaitu menggelinding seperti Choji dalam anime Naruto. Belum jelas apalagi jurus yang dimilikinya, tapi yang jelas dia memiliki haki yang kuat. Jika dilihat dari serangannya itu, maka sudah jelas Busho hakinya sangat kuat. Nah sialnya, dari kepribadiannya ini, dia tidak bisa ngegombalin cewek. Lalu kita sampai pada ayah dari Usopp yang bernama Yasop. Banyak dari kabar yang beredar bahwasannya Yasop adalah penembak jitu nomor 1. Bahkan dia dikenal dengan julukan sebagai Chaser. Kenapa Yasop dijuluki seperti itu? Lantaran tembakannya itu tidak pernah meleset sekalipun. Dikatakan pula dia memiliki Kenbun Shoku Haki yang sangat overpower. Bila kalian masih mengingat Katakuri yang bisa melihat masa depan, maka Yasop adalah orang di atas dari Katakuri dari segi Kenbun Shoku Hakinya, di mana Katakuri hanya bisa melihat beberapa detik saja. Sebaliknya, Yasop bisa melihat dengan durasi yang lebih panjang lagi. Inilah alasan mengapa tembakan dari Yasop tidak pernah meleset. Kemungkinan besarnya, suatu saat nanti bila Usopp sudah menguasai Kenbun Shoku Hakinya, maka sudah pasti ketapelnya itu tidak akan pernah meleset sama halnya tembakannya di arc Dressrosa. Nah, akan sangat epik nih jika dua karakter ini bertemu. Ben Beckman, pasti kalian sudah tahu dengan garangnya karakter yang satu ini. Di kapal ini, posisinya sebagai wakil kapten.
Bila kalian mengingat episode 1, pasti kalian sudah bisa mengetahui sekuat apa Ben sebenarnya. Bagaimana tidak, dia bisa menghabisi bandit itu hanya dengan gagang pistolnya saja. Bak bermain seperti anak kecil. Seperti lainnya berbicara mengenai haki, Ben sudah jelas menguasai Busho dan Kebun haki. Untuk haki raja mungkin tidak atau masih belum ditampilkan. Tetapi dilihat dari ekspresi dari Kizaru yang ditodong, menandakan kalau Ben memang benar-benar kuat dari segi fisik maupun pertahanan. Selain berbekal kemampuan bertarung, konon kabarnya dia adalah seseorang paling jenius di East Blue. Mungkin dia ahli dalam memanipulasi pikiran, strategi maupun mengambil keputusan yang bijak. Atau kemampuannya lebih dari ini. Yang menariknya dalam film Red terungkap kalau senapannya bisa menembus musuh. Nah, sangat ambigu bukan seperti apa kekuatannya? Kita nantikan saja informasi selanjutnya. Kemudian kita menuju kepada yang terakhir yaitu sang kapten yaitu Shanks. Pembahasan mengenai Shanks sebenarnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Yang mana kekuatan Shanks ini berfokus kepada kekuatan hakinya. Yakni dia bisa melapisi semua serangannya dengan haki rajanya itu seperti orang kuat lainnya. Bahkan yang paling mengejutkan, level haki rajanya berbeda dengan Yonko lainnya. Malah milik Shanks ini terkesan sangat mematikan. Sampai-sampai disebut dengan pembunuh Kenmushoku haki. Alasan inilah kenapa semua Admiral dan seorang Yonko sekalipun menghormati Shanks. Bisa jadi kekuatannya itu seperti Roger. Di mana Roger juga memiliki haki yang tidak masuk akal juga. Bahkan Oden dengan satu tebasan saja langsung terampas sangat jauh. Jadi tidak menutup kemungkinan level haki Shanks sudah seperti Roger. Selain dari kekuatan hakinya, diungkapkan juga pedang dari Shanks bisa mengeluarkan api membara. Pedang apinya ini sangatlah ampuh dan mengerikan. Bukti ini hanya bisa dilihat pada movie Red. Well, mungkin hanya itu saja informasi yang kami ketahui dari kekuatan bajak laut Akagami. Meskipun belum banyak informasi yang didapat, tetapi dengan bukti ini kita bisa membayangkan seperti apa menakutkannya bajak laut yang satu ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.